Shalom saudaraku yang terkasih GKJ Bekasi maupun yang menonton dan mendengar podcast AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Dan pada hari ini kita meneruskan podcast yang sebelumnya tentang mental health. Nah, yang kemarin ini kita membahas tentang mental health awareness. Kita tahu bagaimana mendeteksinya dan kita juga tahu bagaimana ciri-cirinya. Tetap di tema yang sama bersama dengan Mbak Sita. Yeay. Setelah yang satu ini. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow, Mbak. Yes, wah, ini ngelanjutin yang kemarin nih. Oke. Ini kali ini situasi settingannya beda. Karena kita lebih outdoor, ya kan? Cahaya, terang. Nah, ini kan kemarin kita bahas mengenai mental health. Apa itu pengertian mental health, terus bagaimana kita mendeteksinya, bagaimana ciri-cirinya. Sekarang ini gini, Mbak. Kalau kita menghadapi situasi itu, kita udah tahu deteksinya, kita udah tahu ciri-cirinya, lalu gimana kita menghadapinya? Oke, jadi kita udah sadar nih ceritanya. Wah, yes, ada sesuatu nih sama diriku gitu ya. Bagaimana harus menghadapinya? benar. Pertama, yang perlu kita ketahui levelnya sih Mas. Derajat permasalahannya itu sampai di mana? Apakah sampai benar-benar misalnya kecemasannya itu berat, istilahnya yang benar-benar kita nggak bisa tidur, sampai kita sakit banget gitu ya? Atau sampai kita mengucilkan diri benar-benar? Cepet-cepet cari bantuan, jangan dihandle sendiri. Oh gitu. Karena tetap maksudnya kalau kondisinya derajatnya tinggi, lebih baik sih kita cari bantuan gitu. Sama kayak waktu itu kan yang sebelumnya juga sempat ngomong gitu. Cuman kalau misalnya kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari deh, kok tiba-tiba ketika ada stimulus tertentu kayak kemarin, aku langsung atau tiba-tiba aku langsung jadi sedih banget ya, tiba-tiba melo banget. Nah itu kita bisa mengontrol pikiran kita sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah mengontrol pikiran kita. Tahap awalnya. Oh, tahap awalnya seperti itu. Mindset. Lalu, jadi mindset kita ketika ada sesuatu perubahan itu, kita harus mengontrol pikiran kita. Lalu level berikutnya apa tuh, Mbak? Ya, kalau tadi balik lagi ngontrol pikiran ya. Yep. Itu kan lebih ke seseorang itu kenapa dia akhirnya stres gitu, kita bahasanya gampangnya stres aja ya. Kenapa dia bisa stres tuh karena kan kita punya ekspektasi segini, ekspektasinya ketinggian dibandingkan kondisi. Iya. Kondisi realitanya gitu loh. Makanya sebenarnya dari awal ketika kita buat ekspektasi harus yang wajar. Itu sih. Tapi itu bukan berarti bahwa kalau gitu cita-cita jangan setinggi langit, jangan. Cita-cita tetap setinggi langit, cuman ini lebih ke ekspektasi terhadap sesuatu. Misalnya contohnya kalau dalam kehidupan berkeluarga gitu ya, seorang orang tua berharap atau punya ekspektasi anaknya itu akan memahami orang tuanya dengan cara anaknya akan rajin setiap hari, rajin belajar, rajin bersihin kamar. Ekspektasi orang tuanya. Betul. Tapi sebenarnya ekspektasi itu tidak disampaikan ke anak secara jelas, atau misalnya sudah disampaikan tapi anak punya pendapat lain tapi anak nggak berani nyampein ke orang tua. Sehingga misalnya anaknya tidak memenuhi ekspektasi orang tua, nanti orang tuanya stres. Bahkan anaknya juga bisa stres tuh Mas. Karena kadang-kadang kan kalau kita lihat tuh anak itu sepertinya sebenarnya dia mau nyampaikan sesuatu, cuman kalah debat. Iya, bisa jadi. Kalau misalnya dari sisi anak gitu ya, kalah debat jadi kayaknya saya kalau lawan orang tua ya percuma deh saya nyampein sesuatu. Toh nanti dipatahkan gini. Iya. Gitu. Tapi kayaknya orang tua sekarang udah nggak gitu deh. Nggak gitu ya. Kayaknya udah lebih open. Maksudnya gitu. kalau saya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang tua yang katekisasi ya, itu sih kayaknya orang tua pada open loh, hebat loh sekarang loh. Iya, udah makin makin maju zaman, makin banyak informasi juga udah lebih terbuka lah tentunya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi ekspektasi kita deh suami istri gitu ya, misalnya di rumah gitu ya. Ekspektasi istri berharap suaminya tuh paham kondisi hatinya dia. Mbak Evelyn gitu nggak? Saya sih kadang begitu gitu ya. Berharap kayaknya suaminya. Ya 11-12 lah Mbak ya. Beda bentuk doang. Kadang berharap bahwa yang namanya suami akan romantis sama istrinya. Jadi kalau suaminya cuek, istrinya langsung
ngambek gitu kan. Padahal sebenarnya suaminya nggak ada maksud apa-apa gitu. Jadi balik lagi ekspektasi yang mesti dikendalikan. Ekspektasi dari mindset. Sebenarnya menghadapinya, kalau kita menghadapi itu ada ini nggak sih kayak keterkaitan dengan mencintai diri sendiri gitu? Mencintai diri sendiri itu penting loh Mas. Tapi jangan berlebihan ya. Kalau mencintai diri sendiri berlebihan akhirnya kan egosentris. Narsis. Narsis banget. Apa-apa buat gue, pokoknya harus gue gitu ya. Tapi ketika mencintai diri dalam artian self compassion nih ada satu ini lagi berbeda nih. Kalau yang namanya self compassion itu dia bisa menghargai dirinya, itu penting. Gitu. Jadi membedakan antara egosentris tadi, terus self compassion, sama satu lagi sebenarnya mirip kayak self pity. Mengasihani diri. Aku kan perempuan, perlu dikasihani, aku tuh nggak mampu gini-gini gitu. Jadi mengasihi diri sendiri akhirnya dia juga pasti akan stres. Tapi kalau self compassion itu lebih ke kayak misalnya saya sama Mas Wisnu gitu ya. Saya ada ketemu Mas Wisnu, gimana Mas kabarnya sekarang? Saya mencoba berempati sama Mas Wisnu. Nah, self compassion itu ngajarin kita, pernahkah saya bertanya pada diri saya, Sita, kamu apa kabar hari ini? Jadi tidak melulu saya harus memperhatikan orang lain terus, tapi saya tidak pernah memperhatikan diri saya. Itu self compassion. Jadi beda gitu Mas. Jadi dari kita menghandling ya, tadi udah kita ada beberapa level yang bisa kita pelajarin dan kita bisa pakai gitu ya Mbak. Iya, mindset sih terutama tadi. Terutama mindset. Berarti kalau terutama mindset, selain dari dalam diri, itu perlu nggak sih kita merubah suatu lingkungan di luar ketika kita belum menghadapi situasi mental illness gitu kan? Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sih. Maksudnya kita jadi khawatir gitu ya. Maksudnya apa ya? Kondisi di luar yang tidak dapat kita kontrol, kita jadi pikirin gitu ya Mas. Benar. Karena kan kalau yang pernah saya baca gitu ya, dunia ini ada dua nih, lingkungan diri maupun lingkungan luar, dan itu mempengaruhi seseorang. Gitu. Jadi ada internal maupun eksternal. Betul. Kalau perlu nggak kita ngerubah lingkungan itu, maksudnya alamnya atau apakah sesuatunya itu, mungkin dari Mbak Sita? Kalau memang lingkungan itu masih bisa kita kontrol, ya kita ubah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah di luar jangkauan kita, ya buat apa gitu. Maksudnya lebih baik kita fokus ke lingkaran yang kita bisa kontrol, lingkaran pengaruh kita gitu. Misalnya sesimpel contoh, ibu-ibu pusing mikirin harga cabai bawang naik gitu ya. Terus bawang 100.000 atau cabai 100.000. Benar gitu kan. Terus ibu ini malah jadi stres karena mikirin negara Indonesia. Nanti gimana kalau negara kita malah tambah lalala lili gitu. Cuman padahal gara-gara bawang. Terus akhirnya dia stres, akhirnya jadi marah-marah di rumah gitu ya. Kebawa. Sama suaminya juga marah, minta uang belanjanya banyak, kayak gitu-gitu loh Mas. Padahal sebenarnya kalau kita mau fokus ke lingkaran pengaruh kita, tahu nih harga bawang, harga cabai naik. Apa sih yang ada di lingkaran pengaruh kita? Ya pertama kan berarti kita bisa ngontrol uang belanja kita setiap hari gitu ya. Misalnya menunya yang diatur kayak gitu. Lebih ke itu sih, lingkungan pengaruh yang kita kontrol. Berarti kalau lingkungan pengaruh kan kita tadi kayak kita merefleksikan diri dengan cara pikiran kita itu dirubah pertanyaannya gitu ya Mbak ya? Iya, apa yang jadi saya bisa apa yang kita tanya pada diri sendiri itu mempengaruhi apa yang ditimbulkan oleh pikiran. Betul ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau kita nanyanya yang kata-kata negatif ya tentunya kita jadi negatif. Kalau kita nanya kata-kata positif, jadi positif. Kadang-kadang tuh orang bisa error tuh Mbak kayak gitu. Konslet ya. Ya ada saatnya kita konslet, makanya butuh orang lain Mas buat ngingetin. Gitu. Kayak misalnya suatu saat Mas Wisnu bisa wise gitu ya, tenang, tapi ada kalanya lagi down ya, misalnya Mbak Evelyn yang akan ngingetin, Mas ingat gitu. Ileng Mas. Sadar. Itu nggak apa-apa, normal. Manusia memang tidak bisa sendiri kan. Betul. Jadi memang ya penting nih untuk bisa punya suatu partner atau siapa orang yang kita percaya, siapapun dia. Tidak mesti pasangan kita, bisa jadi mungkin justru pasangan kita nggak bisa seperti itu. Tapi mungkin orang tua kita, teman kita, anak kita gitu. Jadi siapa aja yang di dekat kita. Wow, menarik banget. Mantap betul.
Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Nah, tadi kita udah membahas mengenai mindset, lalu juga kita kerjakan dari lingkungan pengaruh yang bisa kita kerjakan. Tapi yang ketiga, ini ada lagi nih mengenai apa yang kita syukurin. Kalau misalnya kita sudah mulai muncul nih, stresnya muncul, ada rasa takut, rasa khawatir, mikirnya udah negatif aja ya. Nanti gimana, masa depan gimana gitu. Kita fokus ke hari ini. Jadi ada istilah namanya seize the day gitu ya, carpe diem. Ya udah, hari ini. Itu bahasa apa sih Mbak, carpe diem Mbak? Yang jelas bukan bahasa Jawa. Oh ya, bukan bahasa Latin. Karena sering lihat kan orang di statusnya carpe diem. Itu status saya, maaf. Kenapa saya tulis status itu? Karena memang itu menguatkan soalnya. Jadi itu menguatkan banget karena itu saya dapat waktu pas lagi nonton film Dead Poets Society. Filmnya Robin Williams. Jadi bukan carpe dewe ya? Apa tuh? Suka-suka sendiri. Ya oke. Lanjut, Mbak. Ya jadi balik lagi ya fokus sama hari ini. Hari ini kita usahakan semaksimal mungkin gitu ya, istilahnya kalau misalnya kita ada beban, ada hal yang kita mesti kerjakan, tantangannya luar biasa, ya udah kesulitan hari ini untuk hari ini aja gitu ya, sama kayak firman Tuhan gitu dibilangnya, Tuhan Yesus ngajarin kita buat kita nggak khawatir. Nah itu sama, itu juga begitu, kita fokus hari ini, karena kalau kita fokus ke hari depan, masa depannya gimana, nanti kita akan khawatir, khawatirnya akan berlebihan. Nah atau kita membayangkan tentang masa lalu, kitanya jadi tertekan, stres juga gitu ya. Mengingat-ingat gitu ya. Iya. Apalagi memori-memori buruk yang membuat kita tuh kayak nggak bisa maju ke depan gitu. Benar, jadi nggak bisa move on. Iya. Mengingat gitu. Masa lalu, aduh kayaknya posisi aku nggak enak nih. Iya, penyesalan Mas biasanya. Benar. Penyesalan. Nah nanti kalau kenapa kita mesti melatih, terutama yang dari muda-muda ya, zaman kita kan muda ya Mas ya. Masih muda. Jadi karena itu nanti pada saat semakin lama semakin kita tua, penyesalan atau kebanggaan atas hidup yang kita sudah jalani itu akan sering muncul. Oh gitu. Ya, jadi oleh sebab itu kita sama-sama berlatih nih untuk bisa ya fokus sama hari ini gitu. Wow. Dan terus mendoakan masa depan tetap terus harus didoakan ya. Betul. Sebenarnya dengan ini ada juga ya Mbak, saya pernah baca gitu ya. Benar nggak sih ada kaitannya antara sebenarnya kalau kita karena kita kurang kerjaan, kita jadi gampang sakit gitu. Jadi kalau kita banyak kerjaan kita jadi nggak mikirin yang lain-lain. Iya betul. Ada ini nggak sih, ada korelasinya nggak sih Mbak? Iyalah pastilah Mas. Pasti aja. Pasti ada lah. Kalau misalnya kita pikirannya cuman ngelamun doang, kayak yang pertemuan kita kemarin ya Mas pertama. Kalau kita makanan buat mental itu kan penting juga kan. Betul. Ya itu, ketika kita mikirnya hal-halnya yang nggak jelas. Apa yang kita masukin itu pengaruh ya. Benar. Wow, jadi ya makan itu penting, tapi juga makan pikiran juga penting banget. Dibantu dengan baca Alkitab tadi ya. Itu lebih penting. Kira-kira nih Mbak, apa yang perlu ditambahin dari menghadapi ini semuanya? Saya tadi fokus pikiran, lalu juga apa yang kita bisa perbuat, lalu kita mencoba mencukupi atau bersyukur atas setiap momen. Intinya kayak merayakan setiap hari yang ada gitu kan Mbak ya? Betul, bersyukur. Jadi merayakan. Bahwa misalnya anak kita bisa jalan, misalnya contoh kecil ya, anak kita bisa jalan dari yang sebelumnya merangkak, itu merupakan suatu rasa syukur yang perlu kita rayakan gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, hal-hal simple. Jadi ya maksudnya saya juga sebenarnya sama anak-anak gitu di rumah ya, ketika kita sedang menghadapi masalah bersama gitu misalnya, mengajak anak saya, terutama anak saya paling besar gitu, kita coba inget yuk, hari ini tuh hal luar biasa apa yang Tuhan kasih ya buat kita ya, sehingga masalah kita yang berat itu tidak sebanding dengan anugerah yang sudah kita dapat. Kalau kita mau lihat lagi dengan, misalnya kita mau lihat semesta gitu ya, kita tuh cuman kecil banget, sampai kita kenapa sih kita sampai harus stres banget mikirin yang gede-gede banget gitu kan. Iya. Tapi menarik tuh Mbak, tadi bertanyanya kepada anak itu, coba yuk kita pikirkan, artinya kan dirangsang untuk melatih untuk memikirkan setiap kebaikan. Cuma kalau pertanyaan jadi kenapa, itu jadi nggak bagus tuh. Maksudnya gimana tuh Mas, kenapa? Kayak
kenapa ya aku bisa begini? Coba kalian pikirin, kenapa kita bisa begini? Oh iya betul. Berarti kan pertanyaan itu mempengaruhi respon kita ya. Betul. Mempengaruhi pikiran, akhirnya respon betul. Aku setuju banget. Makasih loh Mas Wisnu. Rumus baru ya. Jadi nanti kalau lagi ketemu sama orang tua gitu ya, nanyanya harus pas. Ya, iya pertanyaan kenapa, kok bisa? Jadi lebih arah bagaimana ya? Ya kalau kok bisa kamu nilainya jelek? Ya sebenarnya sih bisa, nggak apa-apa juga sih nanyanya gitu, cuman dipoles kata-katanya kali ya. Menurut kamu gimana supaya kamu bisa dapat nilai yang lebih baik? Ini pertanyaan Ibu HRD itu. Coaching ya. Tapi bener sih. Gitu ya, kata-kata tuh bermain sih, kata-kata powerful. Apalagi kan didengar itu kan kayak yang tadi kita di behind the skin tuh ya, behind the skin. yang tertanam itu ya, terpaku ya. Iya, kata-kata tuh begitu. Kata-kata tuh bisa kayak kita paku tuh kita cetok gitu ya. Pemilihan kata yang baik itu bisa menguatkan, tapi pemilihan kata yang salah itu juga sama, itu bisa gawat juga gitu kan. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Wow. Setuju. Nih kita mantep banget, daging betul. Ini terakhir nih Mbak. Apa pesan buat pendengar podcast dalam menghadapi situasi ini ke depannya? Oke, ketika kita menghadapi suatu masalah dalam hidup gitu ya, kita mulai stres, kita mulai khawatir, kita takut, kita sedih, nggak apa-apa. Balik lagi kayak waktu pertemuan pertama, nggak apa-apa gitu, kita merasakan hal itu. Kita tahu, oh ya aku sekarang lagi sedih gitu. Tapi yang mesti kita langsung sadari bahwa yang pertama, ekspektasi kita ketinggian nggak sih gitu. Karena ekspektasi takutnya nanti kita jadi mikir yang aneh-aneh. Kedua, aku fokus aja deh sama hal yang bisa aku kontrol, yang lingkaran pengaruh tadi gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, ya aku mau mengucap syukur untuk hari ini. Jadi fokusnya ke hari ini. Ke depan boleh kita terus doakan, pasti kita doakan. Tetapi bukan yang kita mengkhawatirkan tentang berlebihan, terutama di masa yang akan datang, atau penyesalan yang berlebihan akan masa lalu yang kita pernah lalui. Dan seperti tadi juga sempat dibahas tentang self compassion, ketika kita berbaik hati sama orang lain gitu ya. Yuk kita berbaik hati juga sama diri kita sendiri. Tanyain setiap hari, Sita, apa kabarnya hari ini? Kamu baik-baik aja kan? Kalau misalnya kamu gak baik, kamu lagi mau apa sekarang? Butuh istirahat gitu misalnya. Ngomong sama diri sendiri itu gak apa-apa. Dengan berdoa lebih bagus lagi, karena Tuhan yang akan kuatin kita. Itu sih Mas Wisnu. Wow, mantap banget tuh tadi pesan-pesan buat saudaraku yang terkasih Gereja Kristen Bekasi maupun penonton yang menonton podcast AHA dan juga pendengar podcast AHA kali ini. Dari kami itu aja. Sip ya. Salam AHA ya Mbak ya. Oke. Sesi berikutnya ada yang menarik. Ikutin terus ya. Salam AHA. 1, 2, 3. AHA.